pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Sentang, NIM AD118035. Saya kuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya di sini akan melaksanakan tugas kuliah dengan mata kuliah Biomekanika Olahraga pertemuan kedua. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian biomekanika. Biomekanika olahraga adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan aktivitas olahraga. Dan yang kedua yaitu adalah prinsip mekanika gerak dan aplikasi dalam meningkatkan performa atlet. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak, benda, dan manusia. Pada beberapa referensi, pembahasan mekanika terdiri dari yang pertama kinematika dan yang kedua kinematika. Kinematika adalah cabang mekanika yang mempelajari tentang berbagai gaya yang menyebabkan gerak suatu benda. Sedangkan kinematika merupakan cabang mekanika yang berkenaan dengan kecepatan dan percepatan suatu sistem. Misalnya, gerakan bagian anggota tubuh secara bersamaan tanpa merujuk pada gaya yang menyebabkan gerak. Dan yang ketiga yaitu adalah berat. Dalam istilah mekanika, istilah berat merupakan berat tubuh menunjukkan besarnya tarikan gaya gravitasi pada tubuh dan sebaliknya tarik tubuh terhadap permukaan bumi. Yang keempat yaitu adalah massa. Massa berarti substansi atau materi yang mengisi suatu benda atau tubuh. Jika suatu benda mempunyai substansi dan mengisi ruang yang ditempatinya, maka benda tersebut mempunyai massa. Dan selanjutnya yaitu adalah hubungan antara berat dan massa. Gaya gravitasi bumi menyebar dari inti seperti riakan air yang disebabkan oleh lemparan batu di dalam kolam air. Semakin dekat posisi kita ke inti bumi, maka akan semakin besaran gaya tariknya. Karena bentuk bumi itu bulat, selanjutnya yaitu adalah hubungan antara berat dan massa. Gaya gravitasi bumi menyebar dari inti seperti riakan air yang disebabkan oleh lemparan batu di kolam air. Semakin dekat posisi kita ke inti bumi, maka akan semakin besar gaya tariknya. Karena bentuk bumi tidak bulat sempurna, maka seorang atlet akan lebih jauh dari inti bumi bila berdiri di ekuator daripada berdiri di kutub utara atau selatan. Akibatnya seorang atlet atau alat seperti lembing akan sedikit lebih ringan di ekuator daripada di daerah kutub. Jika seorang atlet memanjat puncak gunung di ekuator berada lebih jauh dari inti bumi, maka beratnya akan semakin berkurang. Selanjutnya itu adalah inersia. Istilah inersia berarti tahanan yang menghambat atau mengubah gerak suatu benda. Dan selanjutnya itu adalah hubungan antara massa dan inersia. Ketika mulai bergerak, sebuah benda yang mempunyai massa yang besar akan mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bergerak. Tentu saja ada gaya. Untuk gaya yang disebabkan manusia, selanjutnya disebut kekuatan. Lain yang berpengaruh sehingga di muka bumi kecepatan konstan jarang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tahanan udara, air resistance, tarikan gravitasi, gesekan, friction, dan gaya-gaya yang diciptakan lawan bertanding adalah merupakan contoh-contoh
tahanan yang menghambat dan mengganggu atlet atau benda yang sedang bergerak. Semakin besar massa dan berat tubuh atlet, maka semakin besar tahanan yang menghambat gerakannya. Hingga seorang atlet yang beratnya 150 kg harus mengarahkan kekuatan otot yang lebih besar agar tubuhnya bisa bergerak lebih cepat. Selanjutnya yaitu adalah kelajuan atau bisa juga disebut speed, percepatan bisa juga disebut acceleration, dan kecepatan velocity. Ketika berbincangan dua orang atlet, Bang James pelompat dari ketinggian tertentu dengan tubuhnya diikat tali, maka kita membahas percepatan ketika mereka jatuh ke tanah. Sebenarnya setelah kita pahami bahwa istilah speed dan akselerasi berbeda, selanjutnya kita akan mencoba memahami istilah percepatan, velocity, yaitu istilah yang selanjutnya sering dijelaskan dalam tulisan ini. Percepatan gravitasi. Bagaimanakah gravitasi mempengaruhi penampilan atlet? Titik berat badan, keseimbangan dan kestabilan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah mencari lokasi titik berat badan. Untuk kebanyakan atlet laki-laki dewasa yang berdiri dengan kedua lengan di samping, maka titik beratnya terletak sekitar ketinggian sabuk atau sekitar 1 inci di atas pusar. Untuk atlet wanita, titik beratnya terletak sedikit lebih bawah. Selanjutnya itu adalah memindahkan titik berat badan. Letak titik berat atlet jarang tetap berada pada tempat yang sama selama beberapa waktu. Bahkan ketika sedang tidur pun posisi tubuh sedikit berubah, maka akan mengubah distribusi massa pada tubuh. Akibatnya akan terjadi perubahan letak titik berat badan. Jika atlet berdiri tegak dan kemudian menggerakkan tungkainya ke arah depan satu langkah, maka titik berat badannya berpindah ke arah yang sama. Selanjutnya yaitu adalah keseimbangan dan kestabilan. Balance dan stability. Keseimbangan dan kestabilan merupakan dua istilah yang hampir sama tetapi sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Keseimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, yaitu kemampuannya untuk selalu tepat mempertahankan agar letak titik berat badannya selalu jatuh di dalam bidangnya, bidang tumpuannya, baik sedang diam ataupun bergerak. Sedangkan stabilitas berkaitan dengan seberapa besar tahanan yang diciptakan atlet untuk melawan gangguan lawan terhadap keseimbangannya. Semakin stabil atlet, maka semakin besar tahanan yang diciptakannya untuk mengatasi gaya yang mengganggunya. Cabang olahraga yang sangat memerlukan tingkat stabilitas yang tinggi termasuk gulat dan judo. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang menentukan stabilitas. Yang pertama, atlet dapat meningkatkan stabilitasnya bila ukuran bidang tumpuannya diperluas. Dan yang kedua yaitu semakin luas bidang tumpuan atlet, maka semakin besar stabilitasnya. Yang ketiga yaitu adalah atlet dapat meningkatkan stabilitasnya bila garis gravitasinya jatuh di dalam bidang tumpuannya. Dan yang keempat itu adalah atlet dapat meningkatkan stabilitasnya bila titik berat badannya direndahkan. Dan yang kelima yaitu adalah atlet dapat meningkatkan stabilitasnya bila bidang tumpuannya diperluas daerah dengan datangnya gaya. Dan
Selanjutnya yaitu adalah gaya, porsi. Kapan saja atlet menampilkan suatu keterampilan, maka atlet menciptakan gaya internal porsi dalam tubuhnya dengan mengontraksikan otot-ototnya. Yang pertama yaitu gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang mengubah atau cenderung untuk mengubah keadaan gerak suatu benda atau atlet dalam olahraga angkat besi. Contohnya yaitu adalah gerak atlet. Dalam beberapa referensi, istilah gerak seringkali disebut motion atau movement. Istilah motion merupakan perubahan posisi suatu benda, sedangkan istilah movement merupakan perubahan pada sudut-sudut persendian posisi tubuh keseluruh atau keduanya. Jadi dalam konteks ini merupakan gerak pada manusia atau atlet. Selanjutnya itu adalah gerak linear motion. Gerak linear translasi menggambarkan situasi di mana seluruh bagian benda bergerak dengan jarak, arah, dan waktu yang sama. Seperti yang dapat kita bayangkan, hal ini sukar terjadi pada atlet karena ketika atlet sedang bergerak, sebenarnya hanya beberapa bagian anggota tubuh dapat bergerak, sedangkan bagian tubuh lainnya tidak bergerak. Tetapi contohnya ada seorang atlet sepatu roda berada pada posisi diam ketika rodanya meluncur dalam garis lurus adalah gerak translasi. Selanjutnya yaitu adalah gerak angular motion. Gerak rotasi, spin, salto, dan twist merupakan nama lain untuk gerakan angular. Seluruh istilah tersebut menunjukkan bahwa sebuah benda atau gerak atlet sedang berputar beberapa derajat. Dalam olahraga seperti senam, loncat indah, atlet sering melakukan setengah putaran atau 180 derajat. Putaran penuh, revolution, 360 derajat. Untuk menciptakan gerak angular, maka gerakan harus terjadi di sekitar porosnya, eksis. Tubuh atlet mempunyai banyak persendian dan seluruh persendian bekerja sebagai poros. Gerak rotasi yang paling sering terlihat adalah di sekitar sendi bahu, lengan bawah sekitar sendi sikut, dan tangan sekitar sendi pergelangan tangan. Sendi panggul beraksi sebagai poros bagi tungkai, sendi lutut untuk tungkai bawah, dan sendi pergelangan kaki untuk kaki. Gerakan tergantung pada gerak rotasi dari tiap ligament, yaitu kaki, tulang kering, dan paha anggota tubuh atlet ketika bergerak pada sendinya. Selanjutnya yaitu adalah gerakan kombinasi, general motion. Jenis gerak ini dapat diamati misalnya pada lari, sprint. Pada nomor lari 100 meter, atlet berlari dari start sampai finish secepat mungkin. Meskipun atlet mengetahui bahwa jarak terpendek antara start dan finish adalah garis lurus dan harus ditempuh dengan gerak linear, maka sangatlah tidak mungkin untuk berlari dengan menggunakan gerak linear. Jika kita amati pelari sprint, maka akan terlihat naik turunnya posisi tubuh atlet dari satu langkah ke langkah lainnya. Secara keseluruhan, gerak sprint atlet termasuk gerak kombinasi. Selanjutnya itu adalah gerak projektif. Dalam berbagai cabang olahraga, seringkali atlet dan alat-alat yang digunakan diproyeksikan atau bergerak melayang di udara.
Yang selanjutnya disebut sebagai proyektil. Proyektil bisa berupa bola golf, bola basket, lembing atau pelompat, dan pesenam. Selanjutnya adalah inersia, gaya sentripetal ya sentrifugal. Ya, gaya sentripetal adalah gaya yang mencegah benda berputar untuk meninggalkan jalur lingkarannya, yaitu bila rotasi terjadi pada poros diam dan arah gayanya selalu mengarah ke pusat rotasi, sehingga gaya ini disebut juga center seeking porsi. Gaya ini menciptakan komponen percepatan radial suatu benda yang berputar dengan kelajuan lengkung. Momen inersia atau moment of inertia atau rotary inertia. Momen inersia ini dapat dianggap sebagai hambatan terhadap gerak memutar atau rotasi. Istilah ini menjelaskan kecenderungan seluruh benda atau atlet yang pada awalnya menghambat rotasi dan seterusnya sehingga selanjutnya rotasi. Prinsip mekanika ini terjadi dalam setiap situasi di mana atlet melakukan rotasi, sprint atau twist. Momen inersia selalu ada dalam seluruh situasi olahraga ketika terjadi gerak angular. Sekian penjelasan dari saya tentang biomekanika pertemuan kedua. Terima kasih.